Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nur Syama Anwar SMSI. Saya adalah salah satu dosen Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Bidang ilmu spesifikasi saya adalah manajemen sumber daya manusia. Perkenankan, kali ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti mata kuliah pengantar manajemen, manajemen sumber daya manusia, dan perencanaan sumber daya manusia. Pada semester ini saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang berbobot sebanyak 3 SKS dan ditawarkan pada semester 3 atau semester ganjil. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan sikap, pengetahuan, keterampilan tentang proses, mekanisme, prosedur, dan strategi manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang materi manajemen sumber daya manusia, yang membahas tentang materi fungsi manajemen sumber daya manusia. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menguasai, menganalisa, serta menjelaskan perencanaan dan pengembangan karir. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah metode DIA, singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Delivery itu sendiri adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa sehingga mereka bisa menerima dan memahami dengan baik. Sedangkan interaction adalah bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa saat melakukan pengajaran sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Serta assessment adalah pemberian tugas kepada mahasiswa di setiap akhir perkuliahan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang saya berikan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa agar mampu bersikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Terakhir, bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun capaian keterampilan umum yang diharapkan, pertama adalah agar mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian kedua, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Adapun capaian pembelajaran keterampilan khusus yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu merumuskan fungsi manajemen, pengorganisasian, penyusunan staf, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan fungsi organisasi, dan yang ketiga mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan level organisasi. Capaian penguasaan pengetahuan yang ingin dicapai, pertama adalah menguasai konsep teoretik, metodis, dan perangkat analisis fungsi manajemen. Kemudian kedua, menguasai prinsip kepemimpinan, kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Kemudian ketiga, menguasai konsep tentang metode penelitian yang mencakup studi kasus. Keempat, menguasai minimal 1 metode penelitian studi kasus.
Kemudian kelima, menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional, dan global. Kemudian yang terakhir, menguasai kaidah, prinsip, teknik, komunikasi lintas fungsi, level organisasi, dan budaya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang ingin kita capai setelah perkuliahan adalah pertama, mahasiswa mampu memahami konsep teori dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Kemudian kedua, mahasiswa mampu menerapkan praktek manajemen sumber daya manusia dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal, nasional, dan global. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah rutin ya maksudnya, kemudian manajemen sumber daya manusia dan organisasi dengan kaidah yang berlaku. Adapun deskripsi secara keseluruhan mata kuliah ini adalah mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan sikap, pengetahuan, keterampilan tentang proses, mekanisme, prosedur, dan strategi manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang materi fungsi manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, ya termasuk di dalamnya mid test dan final test. Yang pertama, pokok bahasan yang ada pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengetahui gambaran umum materi dan aturan proses perkuliahan dan mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang kemudian kedua, mahasiswa dapat memahami materi tentang lingkungan dan peran manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami materi tentang penjelasan analis jabatan. Kemudian yang keempat, materi mengenai pengumpulan informasi dan menganalisis lingkungan, memahami materi tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat memahami materi tentang rekrutmen. Yang keenam, masuk pada materi tentang seleksi. Dan yang ketujuh, materi tentang seleksi, masih tentang seleksi. Kemudian yang kedelapan tentunya melaksanakan UTS. Pertemuan ke-9 masuk pada materi tentang pelatihan dan pengembangan. Kemudian masuk pada pertemuan 10 tentang perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian ke-11 materi yang berhubungan dengan internal pegawai. Kemudian ke-12 materi penilaian kinerja, ke-13 materi tentang kompensasi, pertemuan ke-14 materi tentang keamanan kerja, pertemuan ke-15 masuk pada materi tentang serikat pekerja, dan pertemuan terakhir tentunya pelaksanaan ujian akhir semester. Komposisi proporsi penilaian yang saya pakai pada mata kuliah ini adalah terdapat ada tugas 1, tugas 2, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kira-kira masing-masing 20%, 20%, 30%, 30%, dan 10%. Demikian penyampaian saya mengenai materi kuliah manajemen sumber daya manusia yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pada materi ke-10 ya dari karena ini tim teaching tentunya. Jadi Ibu adalah dosen pengampu mata kuliah yang kedua tentunya. Karena dosen pertama pastinya masuk pada pertemuan 1 sampai dengan ke-8 UTS ya. Jadi Ibu melanjutkan materi ini dari pertemuan 9 sampai dengan ke-16 UAS ya. Jadi untuk hari ini pada pertemuan 10 sebentar kita akan membahas mengenai perencanaan karir ya, perencanaan dan pengembangan karir. Sebelumnya Ibu ingin memperlihatkan dulu rencana pembelajaran kita selama khususnya untuk pertemuan 9
10, 11, 12, 13 sampai dengan 15 ya, sebelum UAS. Jadi sebagaimana Ibu sampaikan tadi, Ibu mulainya dari pertemuan 9 ya. Nah, pertemuan 9 setelah UTS itu kita membahas yang pertemuan lalu tentang pelatihan dan pengembangan. Kemudian untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-10 tentang perencanaan dan pengembangan karir ya. Bisa kelihatan ya adik-adik mahasiswa? Bisa? Bisa, Bu. Baik. Pertemuan berikutnya ke-12, ke-13 ya, hubungan internal pegawai. Kemudian penilaian kinerja dan kompensasi. Nah, terakhir kita akan membahas tentang keamanan kerja. Masih ada ya pertemuan ke-15 yang terakhir tentang serikat pekerja. Ya, itu yang beberapa materi yang akan kita pelajari ya dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Baik. Sebelum masuk pada materi, Ibu ingin menyampaikan dulu apa yang menjadi deskripsi dari mata kuliah kita ini adalah ya, materi mata kuliah ini bertujuan untuk membekali adik-adik mahasiswa dengan sikap, pengetahuan, keterampilan tentang proses, mekanisme, prosedur dan strategi manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Baik, untuk materi kita pada hari ini tentang pengembangan karir ya, perencanaan dan pengembangan karir. Ibu buka dulu. Baik, ini kita punya materi ya. Jadi pertemuan 10 seperti Ibu yang sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas seputar perencanaan dan pengembangan karir. Nah, di sini topik pembahasan kita terdiri dari submateri mengenai pengertian karir, perencanaan karir dan pengembangan karir, kemudian ruang lingkup perencanaan karir, langkah-langkah perencanaan karir, berbagai pertimbangan dalam perencanaan karir, informasi dan konseling pada perencanaan karir serta pengembangan karir ya. Cuman Ibu fokusnya di sini nanti di submateri yang pertama tentang pengertian karir, perencanaan karir dan pengembangan karir. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu karir? Ada yang bisa ya menjelaskan apa itu karir? Coba bilang. Siapa yang bisa apa itu karir? Coba pikir apa itu karir? Baik, saya akan menjawab. Kalau menurut pengetahuan saya, karir itu adalah bentuk pencapaian atau pengembangan diri dari setiap individu. Misalnya ada sesuatu hal yang ingin dia capai atau ingin dia kerjakan, nah itu merupakan pencapaian karir. Baik, jadi setiap individu itu kan punya cita-cita ya, kemudian untuk mencapai cita-cita tersebut kan pastinya ada upaya-upaya ya dari kita semua, baik ibu yang sudah saat ini sudah bekerja maupun ada mahasiswa yang sementara melanjutkan pendidikan ya untuk mencapai gelar S1-nya ya. Jadi saya kira itu semua upaya untuk kemudian mencari jati diri atau bagaimana kompetensi kita ya untuk dikembangkan ya. Jadi supaya terlihat bahwa pencapaian karir itu tidak mudah ya. Jadi harus ada upaya-upaya individu, upaya-upaya mandiri, upaya-upaya seseorang untuk belajar ya
ya semua arahnya untuk tercapaian karir yang lebih baik nantinya ya tentunya. Nah, apa yang kita maksud dengan karir? Sebenarnya karir itu adalah merupakan rangkaian pengalaman kerja, jabatan dan aktivitas seseorang sepanjang kehidupan kerjanya yang memberikan perkembangan kompetensi, tanggung jawab serta pencapaian tugas pencapaian tujuan individu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tadi benar ya bahwa karir itu merupakan rangkaian pengalaman kerja. Jadi kalau orang bekerjanya bagus, tentunya karirnya akan lebih bagus ya. Kemudian ini yang dimaksud dengan kompetensi dan pencapaian tujuan dalam karir tersebut ya. Jadi ada seseorang yang dipromosi atau dimutasi atau terkait dengan karir itu karena memang pencapaiannya dalam bekerja seperti itu ya, terkait dengan kompetensinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian menurut Dassler ya tahun 2020 ini salah satu teori yang menyangkut tentang karir tadi. Dassler mengatakan bahwa karir merupakan serangkaian posisi yang ditempati seseorang selama masa kerja yang mencerminkan perkembangan profesional ya. Mengatakan bahwa karir merupakan serangkaian posisi yang ditempati seseorang. Jadi bisa saja seseorang itu bekerja mulai dulu dari staf biasa, kemudian jenjangnya naik menjadi kepala seksi, kepala bidang dan sebagainya. Itu jenjang karir ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud Dassler di sini ya, bahwa karir itu merupakan serangkaian posisi yang ditempati seseorang selama masa kerja yang mencerminkan perkembangan profesional ya. Jadi kalau seseorang semakin bagus kerjanya, kemungkinan saja akan dipindahkan atau dimutasi di tempat yang lebih bagus atau yang lebih menantang begitu, seperti itu ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya kompetensi yang dimiliki, apakah benar-benar bisa diterapkan di bidang apa saja atau seperti apa, seperti itu ya. Kemudian inti dari karir ini, kita bicara tentang seputar dia bersifat jangka panjang ya. Jadi seseorang untuk mengasah kemampuannya, kompetensinya itu bukan dalam jangka waktu yang sebentar ya atau pendek. Ini bersifat jangka panjang. Ya kan, kita bisa bayangkan ya, kita mulai dari mencari jati diri, kemudian melanjutkan pendidikan dari mulai SD, SMP dan seterusnya, kuliah dan seterusnya, sampai ke pencarian lapangan kerja, seperti itu maksudnya ya. Jadi ini sifatnya, kalau bicara karir, sifatnya jangka panjang. Kemudian kedua, melibatkan perkembangan kompetensi ya, melibatkan perkembangan kompetensi, kemudian dipengaruhi faktor individu dan organisasi. Jadi tentunya setiap individu dalam pencapaian karirnya pastinya banyak mengorbankan ya, baik itu material maupun non material ya. Jadi untuk mengasah ilmu maupun keterampilan itu kita butuh material berupa pembiayaan misalnya. Untuk melanjutkan pendidikan itu kan tidak murah ya. Jadi kita memang siap dengan pengorbanan seperti itu. Karena hanya korban material, tapi juga non material waktu ya. Mungkin kita bisa saja ya jauh dari keluarga dan seterusnya. Itu demi apa? Demi pencapaian karir kita, seperti itu ya. Demi masa depan karir kita ya, seperti itu. Jadi makanya dia bersifat jangka panjang, kemudian melibatkan perkembangan kompetensi dan dipengaruhi oleh faktor individu dan organisasi. Kemudian perencanaan karir, apa yang kita maksud dengan perencanaan karir? Jadi perencanaan karir adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan karir dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapainya ya. Menurut Nu,
tahun 2020 bahwa perencanaan karir merupakan proses di mana individu mengevaluasi minat, kemampuan, nilai, serta menetapkan tujuan karir yang realistis. Jadi jangan juga kita tiba-tiba mungkin ya bisa saja bermimpi sebenarnya ya, tapi seseorang itu punya impian masing-masing ya. Ya jangan juga yang mungkin yang tidak masuk di akal, tiba-tiba kita di mana terus kemudian mau tiba-tiba mau kemana gitu ya pencapaian karirnya itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ya. Jadi itu di sana sesuai dengan kemampuan. Ya. Misalnya kemampuan kita di bidang apa ya, tentunya arah karir kita sesuai dengan bidang tersebut ya, kompetensi tersebut. Tidak mungkin kemampuan kita bertolak belakang dengan apa tujuan karir kita ya, pencapaian karir kita. Serta menetapkan tujuan karir yang realistis, yang masuk akal, seperti itu maksudnya ya. Jadi jangan tiba-tiba kita kuliahnya di ekonomi misalnya, terus kemudian kita cita-citanya jadi astronot misalnya, kan sudah tidak sesuai dengan jurusannya misalnya seperti itu. Jadinya nanti keluarannya kompetensinya juga tidak bisa disiapkan, kompetensi kita apa, tujuan kita mau berkarirnya di mana. Seperti itu ya, itu yang dimaksud dengan penetapan tujuan karir yang realistis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Erika. Baik, langsung saja, bagaimana cara menghadapi kebingungan dalam memilih jalur karir setelah lulus kuliah? Jadi tentunya yang baru lulus kuliah itu maksudnya bingung ya, mau berkarirnya apa. Jadi biasanya kan kita kuliah dari awal kita sudah bisa menentukan fakultas apa yang kita mau tuju dan prodi apa yang kita suka ya misalnya. Tentunya sudah dibayang-bayangi dengan kedepannya ini saya mau masuk atau saya mau mendaftar kerja di mana, kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih bukan sebenarnya tidak usah membuat kita bingung, tapi kadang-kadang memang seseorang itu diperhadapkan terhadap pilihan-pilihan setelah selesai menyelesaikan pendidikan maksudnya. Jadi misalnya kita dari fakultas ekonomi kan setahu saya ya terbuka untuk semua pekerjaan ya, terbuka untuk semua aspek luas lah lowongan kerjanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ada mahasiswa yang mengambil jurusan atau prodi manajemen ini ya bisa nantinya tertampung ya, bisa diterima di berbagai lowongan kerja yang ada di luar sana seperti itu saya kira. Jadi mudah-mudahan dengan itu juga, dengan berbagai lowongan yang ada, Anda tidak bingung lagi maksudnya mau mendaftar di mana. Yang penting juga kita konsisten ya. Kita konsisten menerapkan atau memberi apa ilmu yang kita dapat selama kita kuliah itu yang bisa kita terapkan nanti di lowongan kerja tersebut. Seperti itu. Ya, sesuai dengan kemampuan dan yang realistis kembali lagi ya, seperti itu. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada yang bertanya? Baik, ada? Ya silakan. Terima kasih kesimpulannya. Langsung saja di era transformasi digital ini untuk pengembangan karir, bagaimana kita apa saja tantangan yang kita hadapi untuk pengembangan karir? Baik, terima kasih. Jadi di era sekarang ya maksudnya
di mana era sekarang ini kan digitalisasi ya, era digitalisasi. Jadi saya kira adik-adik mahasiswa lebih bisa mempersiapkan diri ya, tentunya untuk lebih menggali lagi ilmu-ilmu digitalisasi, meskipun mungkin jurusan Anda saat ini bukan di teknik misalnya ya, seperti itu. Tapi kan untuk digitalisasi ini masuk di semua aspek kehidupan seperti itu. Jadi intinya Anda tidak hanya belajar di kampus, tetapi bisa juga belajar di luar seperti itu ya. Mungkin bisa mengikuti kursus atau menambah ilmu, ya saling sharing dengan teman seperti itu ya. Yang jelasnya Anda tidak boleh gaptek lah seperti itu. Di era digitalisasi seperti ini kita dituntut untuk lebih bisa menguasai semua aspek digitalisasi seperti itu. Saya kira seperti itu deh, bisa dipahami? Ya, baik. Ya, selanjutnya pengembangan karir ya. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kompetensi, keterampilan dan pengalaman individu agar mampu mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Jadi setelah Anda berkarir nantinya, setelah kita berkarir tentunya butuh pengembangan karir ya, seperti itu. Jadi ini lebih kepada dikondisikan dengan tempat kita bekerja, dan juga ditunjang oleh motivasi pimpinan pimpinan perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja tentunya ya, yang mungkin bisa mengirim atau mengikut sertakan kita misalnya di kantor atau di suatu organisasi untuk melanjutkan pendidikan ya, atau mengikuti pelatihan dan keterampilan. Seperti itu salah satunya ya, kalau bicara tentang pengembangan karir ini ya. Saya kira sudah bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu kasih kesimpulannya ya, bahwa karir merupakan perjalanan pekerjaan seseorang sepanjang hidup. Setuju? Setuju. Ya, baik. Kemudian perencanaan karir adalah proses menentukan tujuan dan strategi karir. Dan pengembangan karir yang terakhir merupakan upaya peningkatan kompetensi agar tujuan karir tercapai. Organisasi dan individu memiliki peran yang sama penting ya, maksudnya organisasi dan individu memiliki peran yang sama penting dalam keberhasilan pengembangan karir. Bisa dipahami semua? Bisa itu. Baik, jadi saya kira untuk hari ini pertemuan kita dan materi kita tentang perencanaan pengembangan karir ya sudah bisa kita mengerti dan pahami. Selanjutnya nanti Ibu bertugas ya, kalau ada mahasiswa ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kemudian kita evaluasi tugas tersebut. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.